Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kendati belum memandangkan suara azan, alhamdulillah banyak di antara jamaah sudah memenuhi masjid ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada jamaah. Kendati azan belum berkumandang, akan tetapi mereka sudah berhadir di rumah Allah. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang menunggu khatib akan turun dari mimbar, mereka baru bergegas untuk datang ke rumah Allah ini. Maka syukurilah nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari penghulu dalam satu pekan, hari Jumat. Rasul mengatakan, orang yang paling dekat denganku nanti di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka Rasul mengajarkan kepada kita hari Jumat merupakan adalah hari yang kita harus memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar nanti di hari tersebut pada saat semua orang akan lari, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, orang akan meninggalkan ayah dan ibunya. Semua kita akan kocar-kacir hari tersebut hanya menuju kepada satu sosok, yaitu sosok baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada kita di hari tersebut. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita akan merasakan Rasul akan menyuapi dari tangan suci tersebut air dari telaga Haud di dalam mulut kita. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang peringatan, dan salah satu cara untuk mengingatkan kita, di mana Allah memesankan kepada kita, wadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran agar mereka takut akan hari kebangkitan. Hari kebangkitan merupakan salah satu hari yang mana orang semuanya akan merasakan bagaimana pedihnya. Maka perlu kita mentadabburi Al-Quran, mempelajari di dalam Al-Quran. Banyak kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah-kisah tersebut menjadi ibrah, menjadi jembatan antara generasi terdahulu dengan generasi kita hari ini. Inilah pesan di dalam Al-Quran. Pada saat Al-Quran memberikan sebuah gambaran tentang cerita seorang nabi, yaitu Nabi Ya'qub, dan dia kehilangan dua orang putra tercintanya. Namun Nabi Ya'qub pada saat kehilangan putra tercintanya, dia tidak pernah berputus asa. Dia selalu membangun sebuah narasi kebaikan terhadap Allah. Dia membangun sebuah image zannya kepada Allah dengan zan yang baik. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf?
itu dipotret di dalam Al-Quran, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 84 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah akan mendatangkan, mengumpulkan mereka semuanya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nabiullah Yakub tidak pernah berputus asa pada saat dia kehilangan anak-anak. Akan tetapi kehilangan tersebut tidak membuat dia itu tidak bersedih. Rasa sedih itu diungkapkan di dalam Al-Quran, kesedihan yang sungguh luar biasa. Sehingga apa? Sehingga matanya itu buta, mata itu memutih menjadi buta, bahkan tulang belulangnya itu menjadi bungkuk. Begitulah penderitaan yang dirasakan oleh seorang ayah pada saat dia kehilangan orang yang dicintai. Dan Al-Quran mengungkapkannya tersebut. Wabyaddat ainahu minal huzn. Matanya itu buta dikarenakan kesedihan. Fahuwa kazim. Dan tulang belulangnya itu membungkuk. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub pada saat dia menderita seperti itu? Al-Quran mengajarkan kepada kita semua jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Yakub terus bermunajat kepada Allah. Dan beliau tidak pernah menceritakan semua keluh kesahnya kepada siapapun. Nabi Yakub hanya menceritakan keluh kesahnya itu kepada Allah, di mana beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku menyampaikan semua keluh kesahku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub pada saat kehilangan orang yang dicintai, namun senantiasa bermunajat kepada Allah. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita bermunajat kepada Allah, meminta doa kepada Allah, khususnya pada kemarin di bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, tapi permintaan kita itu belum dikabulkan oleh Allah. Jangan berputus asa wahai jamaah. Belajarlah dari kisah Nabi Yakub. Dan begitu juga dengan orang-orang yang apabila dia meminta dan Allah mengabulkannya, jangan berbangga. Karena itu bisa jadi sebagai ujian istidraj. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yad'u Allah azza wa jalla wa huwa yuhibbu. Pada saat seorang hamba bermohon kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, dan Allah mencintainya, wa huwa yuhibbu, maka pada saat itu Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, iqdi li 'abdi hadha hajatahu wa akhirha. Wahai Jibril, tunaikanlah permintaan hambaku ini, akan tetapi pending dulu wahai Jibril. Kenapa? Kenapa permintaan kita itu dipending sama Allah, ditahan sama Allah? Dikarenakan Allah mengatakan, fa inni uhibbu alla azala asma' sautahu. Karena aku rindu mendengarkan keluh kesahnya di malam hari. Aku merindukan suaranya, dia merengek kepadaku. Sehingga Allah meminta kepada Jibril untuk menunda permintaan hamba tersebut. Allah merindukan suara tersebut. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita bangun tengah malam, kita bermunajat kepada Allah, tapi permintaan kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah merindukan suara kita yang kita bangun setiap malam. Begitu juga dengan hamba apabila dibenci oleh Allah. Wa innal 'abda la yad'u Allah azza wa jalla wa huwa yabghaduhu. Dan pada saat seorang hamba meminta kepada Allah dan Allah membencinya, fayaqulu Allah azza wa jalla, ya Jibril, iqdi li 'abdi hadha. Wahai Jibril, tunaikanlah apapun permintaan hamba ini, wa ajilha, dan segerakan permintaannya. Fa inni akrah an asma' sautah, karena aku membenci mendengar suaranya.
Allah tidak menginginkan suara yang dipanggil, suara yang berminta itu adalah didengar lagi oleh Allah, sehingga Allah meminta kepada Jibril untuk ditunaikan permohonannya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk di antara hamba yang ditunaikan permintaan kita, doa kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah membenci mendengarkan suara kita. Ini merupakan sebuah gambaran jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana seorang hamba terkadang dia meminta tidak pernah terkabulkan. Dan berapa banyak hari ini di antara kita pada saat kita dulu meminta, menginginkan sesuatu, tetapi Allah menunaikannya itu setelah sekian tahun. Baru kita teringat, ini adalah permintaan saya 10 tahun yang lalu. Saya menginginkan seperti ini, alhamdulillah hari ini baru Allah tunaikan. Kenapa? Karena Allah menginginkan suara kita setiap malam. Karena Allah menginginkan rengean suara kita bermunajat kepadanya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 dalam pembahasan Al-Khauf war Raja. Ini merupakan sebuah kisah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pada saat Allah setelah menyiksa di antara sekian banyak hambanya di dalam neraka, namun Allah memanggil 2 orang hamba tersebut dikeluarkan dari neraka. Pada saat dikeluarkan dalam neraka, lalu ditanyakan kepada 2 orang hamba tersebut, bagaimana perasaan kalian pada saat mendapatkan siksaan neraka? Maka kedua mereka mengatakan, sungguh azab kami wahai Tuhan, wahai Rabb, ya Allah, sungguh berat siksaan di dalam neraka, hancur badan kami tidak sanggup lagi menahannya. Maka pada saat Allah mendengarkan 2 keluh kesah tersebut orang yang sudah diazab di dalam neraka, maka Allah mengatakan kepada mereka, kembalilah kalian keduanya ke dalam neraka. Coba bayangkan, tadi dipanggil oleh Allah untuk keluar dari neraka, pada saat itu disuruh kembali lagi ke dalam neraka. Maka yang satu orang tersebut dia bergegas kembali ke neraka, sedangkan satu orang lagi pelengak-pelongok, terbengong. Maka pada saat itu ditanyakan oleh Allah kepada orang yang langsung bergegas untuk kembali ke neraka, wahai fulan, kenapa engkau begitu cepat kembali ke neraka? Dia menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, dulu pada saat aku hidup dunia engkau perintahkanku untuk salat, aku tidak pernah melaksanakannya. Dulu pada saat engkau perintahkanku untuk puasa Ramadan, aku mengabaikannya. Dulu pada saat engkau perintahkan kepada aku untuk melakukan zakat, mengeluarkan zakat, aku mengabaikannya, aku mengingkarinya. Engkau perintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah haji, aku ingkari. Hari ini engkau suruh kembali lagi aku ke neraka, maka aku kembali karena aku tidak mau ingkar kepadamu untuk kedua kalinya. Walaupun aku harus masuk ke neraka, namun engkau rela, maka aku akan melaksanakannya, ya Allah. Ini adalah jawaban yang pertama dari orang yang pertama yang bersegera untuk masuk ke dalam neraka kembali. Lalu Allah menanyakan lagi kepada salah seorangnya, orang yang pelengak-pelongok tadi, yang bingung, kenapa engkau terheran-heran pada saat kusuruh kembali ke dalam neraka? Dia mengatakan, ya Allah, pada saat engkau keluarkanku dari dalam neraka, aku mempunyai keyakinan bahwasanya engkau tidak akan lagi memasukkanku ke dalam neraka. Maka aku heran kenapa engkau menyuruh aku lagi kembali ke dalam neraka, sedangkan aku berprasangka bahwasanya aku tidak akan pernah engkau kembalikan ke dalam neraka. Maka Allah memerintahkan kepada kedua mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini merupakan kisah yang menjadi pelajaran bagi kita jamaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah mengabaikan terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan pernah berhenti bermunajat kepada Allah. Lihatlah bagaimana perjuangan seorang nabi yang dinamakan dengan Nabi Zakaria pada saat dia sudah mempunyai usia yang sangat tua, tulang yang sudah rapuh, dan dia tidak mempunyai kemungkinan untuk bisa mempunyai keturunan.
sehingga Al-Quran memotret harapannya itu dengan harapan yang memang sama sekali tidak akan mungkin. Al-Quran sendiri mengatakannya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di dalam bahasa Arab, pada saat seseorang itu digambarkan dengan kata petunjuk yang jauh, itu dikatakan dengan kata-kata hunaka. Tapi di sini Al-Quran memberikan potret yang mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Hunalika. Tapi apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan menganugerahinya keturunan. Ini semuanya dikarenakan apa? Dikarenakan kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Maka jadilah hamba yang senantiasa taat terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita selalu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun 2 khutbah, dan yang masih lalai dengan HP untuk bisa berkonsentrasi dikarenakan ini merupakan rukun penting. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل والحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة